Kok Mami? Masih di acara Gesah Sehat Ambi Yasmin. Duh, Yasmin Hospitalku pokoknya bain macem-macem ya. Ngomong-ngomong soal stunting iku, aduh itu memang satu hal yang ini deh, harus bener-bener kita cermati. Terus kita itu juga harus bener-bener merasa jangan sampai hal tersebut itu berlama-lama. Ini kan generasi berikutnya akan seperti apa dong? Kalau kecerdasannya kurang, kemudian badannya juga. Engkau kapan kau ngetanding sepak bola? Sebentar. Ini ngomongin stunting ya. Stunting mic ada nggak? Kok stunting? Oh itu standing ya. Oh bukan berarti. Iya. Oh ingat lucu saya. Ya Anda ya. Anda ya lucu lah. sekali. Jadi saya masih ingat. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang topik tentang stunting itu sangat-sangat memviral. Iya. Jadi ternyata memang anak-anak Indonesia itu ternyata masih banyak yang mengalami kekurangan gizi. Oke. Nah, katanya dokternya mau datang, jadi bener nggak datangnya? Datang, saya tadi sudah menghubungi beliau dan insya Allah bisa. Sudah datang ya? Hadir kali ini. Dia adalah Dokter Luti Diah Rahmani, spesialis anak dari Rumah Sakit dia. Iya, aku udah sering ketemu sama Dokter Luti itu. Katanya belum. Sudah. Bukan Dokter Luti yang itu? Itu yang itu kan, yang tinggi itu kan? Iya. Oh iya tinggi ya. Cantik. Ya. Ngomong cantiknya ekspresinya kok gitu ya? Jangan begitu Ani. Terlalu. Oh, kamu Rawa kalau ada cantik senyummu udah beda. Ya karena memang sudah kodratnya ya. Oke. Nah aku juga tadi itu udah menghubungi temanku itu yang aku bilang dia itu seorang Zin Zumba untuk anak-anak atau Zumba Kid ya, Zin Zumba juga sih, tapi dia juga mengajarkan, dia punya lisensi untuk anak-anak. Itu ternyata kalau misalkan kegiatan Zin Zumba untuk kidnya kira-kira bapak-bapak boleh ikut nggak ya? Pak, ini kan anak-anak, udah dibilang anak-anak, memang mau jadi kekanak-kanakan lagi ya hanya kan, untuk sambil itu. nganterin anaknya. Ada sudah datang juga? Udah, mereka sudah datang dan udah aku suruh duduk di samping saya. Oh, udah di sini ternyata ya. Wah, ini luar biasa nih. Biasa di luar. Iya, sudah hadir ternyata. Iya. Dan bintang tamu kita, narasumber kita ini adalah Dokter Luti Diah Rahmani. Beliau adalah dokter spesialis anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Bener sehat. Bener cantiknya kan ya. 11-12 sama aku. Oke. Bintang tamu kita juga gak kalah cantiknya juga ya. Ini juga. Halo, ini adalah Mbak Vinka namanya. Ini kayak Yati Otavia ya. Gitu ya. Mirip. Apa yang saya agak tua, apa Yati Otavia yang awet muda? Dulu waktu main film Gitar Tua. Oh. Ya ampun, itu generasi milenial gak tahu gitar tua. Makanya kalau belum tahu gabung sama Forsa. Nggak nyambung. Oke. Nah dokter, kita tadi tuh ngobrol-ngobrol karena waktu baca-baca di koran, baca-baca di ini majalah, ternyata persoalan gizi itu bagi anak-anak masih sangat memprihatinkan ya. Di beberapa tempat itu juga menjadi perhatian khusus dan juga selalu dikampanyekan untuk mencegah stunting. Ya. Nah, mungkin ada pemahaman yang perlu disampaikan sekali lagi ya kepada masyarakat, apa itu stunting dan kemudian dampak yang bisa ditimbulkan terhadap generasi selanjutnya bila ini tidak di stop atau tidak diupayakan untuk segera berhenti gitu ya. Jadi hari ini kita ngomongin tentang stunting yang lagi viral ya Mbak ya. Perlu diketahui dulu sebenarnya stunting itu apa sih? Kita ngomong stunting gitu ya. Stunting. Nah, stunting itu kalau istilahnya itu pendek ya, perawakan pendek. Nah, tapi anak yang pendek belum tentu stunting gitu. Jadi stunting ini yang membedakan apa dengan pendek yang lainnya? Kalau stunting ini
adalah karena penyebabnya karena malnutrisi kronik, malnutrisi yang berkepanjangan gitu. Anak-anak yang dengan malnutrisi yang berkepanjangan ini nanti yang akan memberikan dampak yang serius di kemudian hari. Contohnya memang akan terjadi gangguan fungsi kognitif ya, kemudian gangguan pastinya juga mengganggu postur tubuh ya, fungsi motoriknya juga terganggu, apalagi gangguan verbal gitu. Jadi sampai ke situ. Kompleks ternyata kompleks ya, sekali, betul. Jadi makanya hal ini penting sekali untuk kita saat ini kita berikan mungkin edukasi ya, betul. Apa itu stunting, biar orang tua juga mengerti dan bagaimana cara mencegahnya, karena saat ini yang lagi viral kan cegah stunting itu penting gitu. Karena stunting sendiri itu di seluruh dunia hampir 22,2% anak balita itu mengalami stunting. Jadi masih di seluruh dunia, ya, betul. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Aku pikir ya sekarang ini kan generasi sekarang ini generasi yang dengan segala macam kemudahan begitu yang dia dapat gitu ya. Sama melek teknologi, informasi tentang bagaimana pemenuhan gizi, bagaimana kemudian mencari bentuk makanan yang memiliki istilahnya keseimbangan variasi dan itu kan mudah. Tapi ternyata itu masih menjadi problem ya. Betul, begitu iya. Ya Dok ya. Jadi kalau sebenarnya para orang tua itu saat ini tuh sebenarnya menyadari ya bahwa anak-anaknya itu mengalami gangguan, mengalami terhambat pertumbuhannya gitu. Tapi terkadang sering sekali mereka itu tidak menjadikan itu sebagai suatu hal yang tidak normal. Jadi mereka menganggap itu anak saya pendek, normal-normal aja, anak saya ya aktif-aktif aja gitu. Padahal itu penyebabnya ya karena ketidaktahuan orang tua, bagaimana membedakan mana pendek yang stunting, mana pendek yang memang keturunan ada atau hal-hal yang lain gitu, betul. Jadi kalau per definisinya aja artinya stunting berarti kita gimana caranya kita mengetahui anak kita itu pendek. Nah, ini perlu peran serta orang tua, terutama pada masa pandemi seperti ini. Kan tidak semua anak orang tua harus datang ke fasilitas kesehatan. Mereka punya pedoman yang sebenarnya dibawa atau ada di rumah. Apa itu pedomannya? Buku KIA. Betul. Jadi kalau buku KIA. Betul. Jadi buku KIA itu bukan cuma disimpan aja di rumah. Kamu ya. ada nggak buku KIA? Ada dong. Ada BTW dong, dia kan pasti. punya balita juga di rumahnya. Iya, apalagi kalau anaknya 3, buku KIA 3. Iya, 3. Tapi cuma disimpan aja di lemari ya. Taruh biasanya. Taruh aja. Kalau posyandu aja di bawah. Jangan sampai tertukar antara KIA 1 dengan anaknya tetangganya. Penting ya, pemirsa semua. Memang ada begitu KIA bertukar. Ada kalau orang tuanya itu asik gadget, tapi yang dicari bukan informasi tentang stunting, tapi hal-hal yang lain. Belanja online gitu mungkin ya. Mungkin sampai-sampai akhirnya bukunya ketukar. lupa. Jadi hati-hati. Iya. Nah, jadi itu salah satu kenapa saya selalu menyimpan buka ya biar tidak tertukar itu. Kelas ya. Iya. Andri selalu benar. Jadi makanya itu peran aktif orang tua. Jadi buku KIA itu dibuka, dibaca, dipahami dan diterapkan. Di sana ada bagaimana pedoman-pedoman untuk memberikan stimulasi yang baik, kemudian nutrisi yang baik, bagaimana memberikan proteksi atau perlindungan terhadap anak kita, dan juga bagaimana mengevaluasinya. Artinya bahwa orang tua itu penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangangan. Artinya berarti kalau kita ngomongin pertumbuhan itu berarti mengukur berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Sedangkan lingkar kepala sih Dok? Iya. Kenapa lingkar kepala Dok? Kalau kita ngomongin stunting awal-awalnya ya, tanda awal terjadinya stunting itu yang pertama adalah weight faltering. Apa itu weight faltering? Terjadi penurunan berat badan. Biasanya orang tua datang, Dok kenapa sih kok anak saya susah sekali naiknya berat badan? Berat badannya sudah 3 bulan ini nggak naik-naik. Nah, setelah berat badan baru tuh setelah 2 tahun baru ketahuan, anak saya kok pendek ya. Setelah masuk sekolah kok beda sama anak-anak yang lainnya, kecil sekali gitu kan. Nah, setelah itu di jangka panjangnya berkelanjutan itu akan menyebabkan lingkar kepalanya juga
Kecil. Oh, mengecil. Betul, sedangkan Oh. lingkar kepala yang kecil artinya apa? Artinya terjadi gangguan perkembangan di otaknya. Oh, oke. Ya, betul. Jadi begitu bahayanya malnutrisi di 1000 hari pertama kehidupan, sejak masa janin dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Itu yang akan menjadi penyebab stunting di kemudian hari. Iya. Makanya kan kalau hal ini tidak kita Pahami. dan kita lakukan, maka Iya. kualitas generasi penerus itu akan Betul. berkurang. Iya. Nah, ini Mbak Vinka dengan hari ini kita bicara tentang stunting begitu ya. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran? Karena kebetulan kan bagian dari bagaimana kita itu menjaga pertumbuhan dari setiap anak itu kan dia bergerak setiap saat gitu ya, Dok. Nggak membiarkan dia itu, apalagi sekarang eranya gadget. Anak itu kan kadang udah terlena dengan gadgetnya, dia duduk nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi mungkin ada pengalaman karena beliau ini adalah seorang sin Zumba yang kebetulan juga ada lisensinya itu Zumba Kid. Nah, kalau di Zumba Kid sendiri itu memang ada semacam kayak kegiatan gerakan yang memang untuk anak-anak ya. Iya, makanya kenapa kita itu harus kalau mau ngajar Zumba Kids itu enggak sekedar instruktur Zumba, tapi kamu bisa ngajar kids, enggak. Jadi kita ngambil lisensi lagi. Karena memang metodenya, sistem ngajarnya itu berbeda. Kalau kita datang ke Mbak Mami pernah nih ya, datang ke kelas saya ya. Kan kalau kita Zumba untuk orang-orang yang Dewasa, seumuran kita nih ya, kan udah tinggal setel musik, instrukturnya ini gerak, kita tinggal diruin gitu. Tapi kalau anak-anak nggak bisa. Jadi kita itu trainingnya itu dalam Zumba Kids kita harus ada edukasinya, ada gamesnya, baru ada geraknya. Jadi gerak ini semacam apa ya, selingan kayak gitu. Jadi yang lebih penting itu kita edukasi sama games. Karena kan kalau anak-anak suruh bergerak, mereka memang sudah aktif bergerak kan ya. edukasi stunting bisa juga dimasukkan ketika Bisa. para orang tua itu mengawal anak-anaknya untuk kegiatan-kegiatan anak-anak seperti ini begitu ya, Iya, Dok ya? betul. Iya. Karena kan tadi sebenarnya kan dilihat dari penyebabnya aja kan memang malnutrisi berkepanjangan ya. Artinya bahwa sebenarnya penyebab malnutrisinya itu selain asupan memangnya yang kurang atau memang kebutuhan nutrisinya yang harus meningkat. Contohnya seperti anak-anak yang dengan penyakit kronis gitu ya, penyakit infeksi. Nah, kalau dihubungkan dengan Zumba gitu ya, gerak tubuh ya. Salah satu gitu, gerak tubuh lah itu gitu. Salah satu mencegah stunting dengan cara menstimulasi, memberikan stimulasi dengan berolahraga, ya, berolahraga secara teratur. Kalau untuk anak-anak biasanya 2-3 kali dalam seminggu. Nah, untuk meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan linear biasanya olahraga yang paling cocok adalah berenang, ya, kemudian yang gerak meloncat dan melompat. Nah, mungkin yang itu Zumba yang bisa. Zumba juga pakai melompat ya. Pakai dong. Dikasih ngelompat yang ngelompat gitu aja. Lalu saya satu ingin tanya itu kalau musiknya di Zumba itu musiknya apa ya? Kalau untuk Musik di Zumba Kids ya, kalau Zumba Kids itu kita yang diputer itu lagu anak-anak. Jadi kebanyakan ya anak-anak yang datang ke kelas itu kalau ditanya, ayo kamu bisa nyanyi nggak? Bisa, coba satu-satu kayak ngelatih keberanian nih ya kan, salah satunya kita suruh naik ke atas panggung yang dinyanyikan lagu-lagu era sekarang. Jadi lagu-lagunya orang-orang kita ini yang seumuran kita ini begitu. Ya, berarti lagu-lagu saya tidak diputar di situ. Tidak berkaitan erat dengan generasi masa kini gitu. Nyadar juga. Jadi kalau di anak-anak kita muternya lagu anak-anak. Lu bilang nggak nyambung. Atau kalau mungkin lagu orang dewasa kita ambil instrumennya aja. Gitu. Jadi biar mereka nggak inilah, kan anak-anak aja. Gitu ya. Kegembiraan itu juga perlu. Nah, malnutrisi itu kan berarti ketidakmampuan orang tua ini memberikan makanan sesuai dengan gizi yang berimbang. Kalau sekarang kan bukan 4 sehat 5 sempurna. Betul. Ya, tapi makanan dengan menu gizi lengkap dan seimbang. Betul. Nah, itu kekurangan pengetahuan tentang hal itu sehingga menyebabkan secara berkepanjangan loh ya. Betul, ya. Jadi ini yang dimaksud malnutrisi yang disampaikan oleh Dr. Luti itu adalah malnutrisi yang berkepanjangan. Ya. Artinya bukan hari ini aku nggak sempat masak, mungkin hanya sekedar ngasih
fast food tapi cuma sehari aja gitu. Berkepanjangan itu berarti kan secara periodik terus menerus orang tua Iya, nggak betul. memberikan asupan gizi yang lengkap dan seimbang itu. Iya. Jadi dalam penelitian itu ternyata anak-anak yang stunting itu riwayat sejak dari masa janin usia kehamilan 0 minggu sampai usia 9 bulan. Di kandungan juga pengaruh. Jadi oke. sejak janin dalam kandungan itu memang sudah terjadi malnutrisi. Oke. Biasanya itu anak-anak stunting itu lahir dari ibu yang pendek juga. Kemudian usianya muda di bawah 20 tahun. Mereka mengalami kekurangan energi kronik atau anemia pada saat kehamilannya. Oh, Betul. bahaya juga ternyata ya. Ya, betul. Kemudian terutama ditambah dengan adanya suatu penyakit infeksi pada saat kehamilan. Entah itu mungkin sekarang lagi toksoplasma, rubella, cytomegalovirus atau penyakit infeksi yang lainnya yang mengganggu Banyak ya. pertumbuhan janin Oke. atau yang menyebabkan cacat janin. Mm-mm. Kemudian ibu-ibu hamil ini yang dengan segala resikonya itu nanti akan melahirkan anak-anak yang berat badan lahirnya rendah di bawah 2.500 Iya iya gram. iya iya. Dengan panjang badannya juga kecil waktu lahir di bawah 48 cm dan ditambah dengan prematuritas. Iya iya Nah, iya. Jadi anak-anak- kompleks betul sebenarnya Betul, dari jadi proses kelahirannya Faktor saja. risiko ini yang menyebabkan anak-anak selanjutnya Berpeluang menjadi berpeluang stunting. menjadi stunting. Jadi ketika Anda sebagai ibu hamil, maksudnya potensi-potensi itu ada, anak kemudian lahir sebenarnya bisa digenjot juga. Betul, kalau misalnya orang tua mengetahui aku kok kayak gini ya kemungkinannya. Maka sebagai orang tua seharusnya mengerti akan dirinya sendiri ketika dia sedang hamil, terutama para ibu dan perempuan. Dan ketika Anda melahirkan, Anda betul-betul bisa mengejar sesuatu yang tertinggal karena akibat fisik Anda pada saat hamil. Betul. Jadi kehamilan itu bukan tanpa rencana. Jadi sebaiknya kehamilan itu direncanakan sebelum mau hamil, selama kehamilan dan Sesudah. Mempersiapkan persalinannya. Oke. Nah, dokter, ini kita juga penasaran ya. Kira-kira kalau misalnya anak-anak kita atau kita mendapati potensi-potensi untuk stunting itu sudah ada, apa yang harus kita lakukan begitu kan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nanti Vinka juga bisa bertanya karena kebetulan juga punya 3 balita juga ya di rumah yang mungkin juga dalam tumbuh kembangnya, karena soal tumbuh kembang ini kan anak-anak itu jangka panjang. Mungkin apa yang kita lakukan hari ini dampaknya juga tidak langsung kita rasakan hari ini dokter, tapi bisa jadi mungkin 5-10 tahun lagi baru kita merasa kok nggak sama, kok nggak sesuai, kok nggak seperti apa yang diharapkan. Nah, kadang-kadang baru setelah itu orang menjadi kebingungan, orang tua bingung bagaimana ini harus seperti apa dan sebagainya. Oke, nah bagaimana kita bisa mengatasi itu sejak dini supaya hal itu tidak sampai terjadi pada anak-anak kita. Kita akan obrolin lagi sama Dr. Luti, sama Mbak Vinka juga. Kita akan kembali setelah beberapa tayangan ini. Sebelum itu, Ya. saya pengen Ingetin lagi. pesankan bahwa tayangan ini bisa Anda ikuti di Iya. Osing Channel ya. Iya, Osing benar. Channel. Jika tidak punya waktu untuk lihat siaran live-nya, Anda bisa buka di YouTube channel Yasmin Hospital TV. Oke. Kalau untuk follow saya ada di @handriklana. Kalau Itu untuk penting nggak sih follow disampaikan? Mbak Mami ada di Mbak Mami Yuniantri. Yuniantri. Oke, terima Oke. kasih. Nanti kita akan lanjut. Kita akan kembali, kita masih akan ngobrolin ya, obrolan tentang stunting itu penting di Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital. Oh no, ya.